Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Setiawan, mahasiswa PBG Sejarah Indonesia, Universitas Haluleo, Angkatan 4, tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai praktek peer teaching Universitas Haluleo Sejarah Indonesia, Angkatan 4, tahun 2001. Mari kita simak mengenai praktek peer teaching dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Di. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Di pagi hari ini kita bisa bersua, bisa bertemu untuk melanjutkan pembelajaran sejarah Indonesia tentunya. Namun sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya bila pertemuan kita kali ini kita awali dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan. Untuk berdoa, Bapak minta tolong kepada Ananda Mustaqim. Silakan dipimpin untuk berdoa. Silakan Ananda Mustaqim. Ya, teman-teman, mari sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ananda Mustaqim. Baik anak-anak, Sama-sama, Pak. semoga apa yang kalian doakan bisa tercapai sehingga tujuan kalian dalam belajar ini menjadi insan yang mulia yang bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara ini. Baik anak-anak, sebelum Bapak memaparkan materi atau kalian melakukan kegiatan pembelajaran, Bapak ingin tahu hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Daniel kayaknya, Pak, Daniel. Oh, Daniel. Daniel Daud ya? Daniel hadir. Hadir ya? Oke, Ya. Daniel hadir. Nah, alhamdulillah nihil. Walaupun demikian nanti Bapak minta kalian tetap untuk mengisi absen. Bapak sudah share di bagian chat ya di forum diskusi kita ini. Silahkan nanti diisi di Google Form sebagai bukti kalian sudah hadir dan mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke anak-anak, selanjutnya seperti yang kita lakukan biasanya pada pertemuan sebelumnya maupun pada kegiatan belajar yang lain, karena di daerah kita di Lampung ini ada program Lampung Mengaji, jadi anak-anak silahkan untuk membaca kitab sucinya masing-masing, ya. Ini sekaligus sebagai kegiatan literasi kita. Anak-anak tentu sudah mempersiapkan ya untuk Al-Quran maupun kitab suci yang lain. Bapak persilahkan untuk membaca terlebih dahulu. Oke. Bapak rasa cukup untuk kegiatan Lampung Mengaji. Semoga bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat memberikan perubahan bagi Lampung ke arah yang lebih baik dalam sumber daya manusianya. Baik anak-anak, pembelajaran merupakan sesuatu hal yang penting. Oleh karena itu, Bapak sering tekankan kepada kalian, belajar itu pedih. Belajar itu sedih, namun proses pembelajaran harus tetap kalian lakukan. Karena apa? Belajar itu adalah proses bagi kita untuk tahu, proses bagi kita untuk terampil, dan proses bagi kita untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Bukan begitu ya, Ananda Sri Mulyati? Ya. Jadi kamu belajar pasti punya suatu cita-cita, bukan hanya datang, duduk, mendengarkan. Nah, apa tujuan kamu belajar ke sekolah atau saat kita belajar daring seperti ini, apa tujuan kamu belajar itu? Kalau saya pengen mencapai cita-cita saya, Pak. Cita-citanya apa, Ananda Sri ini ya? Apa jadi dokter atau jadi guru atau jadi polwan? Nah, saya mau jadi guru sejarah aja, Pak. Alhamdulillah, jadi guru sejarah seperti Bapak nanti ya, nanti ada penerusnya. Oke, anak-anak yang lain pasti juga punya cita-cita yang mulia. Bapak doakan semoga tercapai. Baik anak-anak,
untuk meraih cita-cita maka kita perlu belajar. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang organisasi pergerakan nasional, ya. Banyak sekali itu organisasinya. Wah, coba Bapak tanya pada Rima. Rima masih ingat enggak organisasi pertama yang didirikan oleh pemuda? Rima, bisa dengar suara Bapak? Saya ya Pak. Iya, silakan. Organisasi pertama itu apa, Rima? Yang kita pelajari Apa ya Pak? Aduh saya lupa Pak, saya nggak belajar semalam Pak. Rumah saya ini listriknya ya. mati. Listriknya mati. Waduh, listriknya mati bukan berarti menjadi alasan, Rima ya. Masih ada cara lagi. Pakai lampu yang lain ya. Rima lupa. Bapak minta Denny. Coba Denny. Organisasi pertama apa, Denny? Budi Utomo Pak. Iya. Budi Utomo. Budi Utomo menurut Denny. Betulkah Fadli? Organisasi Ya, pertama. Pak. Ya, oke, betul. Budi Utomo. Jadi perlunya bagi kita untuk mengingat materi minggu lalu mengenai organisasi nasional. Karena apa? Karena kita hari ini coba untuk kaitkan dengan materi pembelajaran saat ini. Nah, apa materi kita hari ini? Nah, Bapak coba untuk share ya materi kita. Jadi Bapak juga sudah share linknya. Itu ada bahan ajar, ada e-book yang sudah Bapak berikan di kolom chat. Nanti silahkan di-download anak-anak untuk kegiatan belajar kalian. Nah, coba Bapak share ya, share materi kita hari ini. Ini masih ada kaitan dengan materi kita minggu lalu. Oke. Terlihatkah anak-anak? Udah, Pak. Oke. Ya, Pak. Ya, kalian bisa lihat di sini materi kita adalah Sumpah Pemuda, ya, Sumpah Pemuda. Kita seringkali bersumpah, wah, sumpah saya nggak melakukan ini, sumpah. Wah, sumpah itu artinya apa? Ada yang mengatakan janji, jadi seperti itu ya anak-anak. Mungkin seringkali juga kalian bersumpah, walaupun sumpah itu hanya pada diri kalian sendiri, ya. Sumpah atau saya berjanji ini menjadi anak yang soleh, jadi anak yang cerdas, maka saya harus belajar. Sumpah Pemuda mungkin juga seperti itu, ada suatu cita-cita tujuan yang diharapkan oleh pemuda. Nah, apa itu? Nanti kita coba untuk bahas. Namun sekarang kita coba untuk melihat tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Guntur. Guntur dengar suara Bapak, Guntur? Dengar Pak, dengar. Coba dibaca secara singkat saja intisari dari 3 tujuan pembelajaran ini. Coba dibaca biar teman-teman juga tahu. Diperbesar dikit Pak, enggak terlalu kelihatan. Ya. Baik. Ya, Sudah? sudah. Silakan. Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan menganalisis pengaruh pelaksanaan Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2 bagi pergerakan nasional Indonesia serta bagi kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Kemudian mengidentifikasi pelaksanaan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Membuat rekonstruksi pelaksanaan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan atau cerita. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Anak-anak yang lain tadi pasti sudah membaca dan mendengar apa yang disampaikan oleh Guntur. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita. Maka alangkah pentingnya kalian untuk memperhatikan dan aktif dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Oke, selanjutnya ini Bapak akan paparkan. Ini ada 2 gambar. Wow, tulisannya ini siapa ini yang pintar bahasa Inggris coba? Coba Bapak minta ke Mustaqim. Ini tulisannya apa, Mustaqim? Bacanya. Yang mana? Oh itu. Yang Bapak ada kursornya ini. Hati-hati. Nah, Hati-hati berita hoax. hati-hati, ada berita hoax gitu ya. Berita hoax Iya. itu apa? Peringatan. Jadi peringatan Itu. terhadap berita bohong. Gitu ya? Oke, berita bohong. Nah, nanti kita coba ada kaitan apa? Apa kaitan dengan materi Sumpah Pemuda? Berita bohong yang sering kali terjadi saat ini ternyata itu membuat negara kita atau bangsa kita seringkali gaduh, ya. Lalu nanti kalau kita kaitkan dengan peristiwa Sumpah Pemuda beserta nilai-nilainya itu bagaimana, ya? Bagaimana cara kita
untuk menangkal adanya berita hoax atau berita bohong. Oke. Namun sebelumnya Bapak akan putarkan satu tayangan, anak-anak mohon disimak, ini mengenai Sumpah Pemuda. Mungkin di antara kita sudah ada yang tahu ya, Sumpah Pemuda itu terjadi tahun 1928. Nah, selain kalian membaca di bahan ajar, ini Bapak coba tayangkan video. Setiap tanggal 28 Oktober, biasanya rakyat Indonesia merayakan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda berawal dari peristiwa Kongres Pemuda yang dilakukan pada tahun 1928. Pada saat itu beragam organisasi kepemudaan dari basis daerah seperti Yong Java, Yong Batak, Yong Sumatera Nembon, Yong Ambon, dan lainnya bersama perhimpunan pelajar-pelajar mendeklarasikan diri berbangsa satu, berbahasa satu, bertumpah darah satu, Indonesia. Menariknya, komitmen para pemuda di era dahulu dilakukan dengan rasa cinta memiliki yang tinggi demi mewujudkan berdirinya negara Indonesia tanpa alat komunikasi yang modern dan canggih seperti saat ini. Hal itu dilakukan dengan mulut ke mulut maupun lewat surat menyurat. Tentunya, tantangan pemuda di tahun 1928 sangat berbeda dengan tantangan pemuda saat ini. Bila dahulu pemuda Indonesia bersatu menghadapi penjajah, maka saat ini pemuda Indonesia dihadapkan pada era kompetisi global yang jauh lebih sulit. Di era kemajuan teknologi ini, para pemuda dapat melakukan berpuluh-puluh kali lipat lebih baik dibandingkan para pendahulunya di awal abad 20. Oke, ini sudah kalian simak ya video atau tayangannya mengenai apa itu peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi di awal sudah ada mengenai berita hoax ya, atau mengenai gambar hoax. Nah, inilah yang coba akan kita bahas. Jadi kalau Sumpah Pemuda itu kan sesuatu hal yang terjadi pada tahun 1928 hasil Kongres Pemuda, yang di dalamnya nanti memunculkan yang namanya Sumpah Pemuda. Coba Riswa, masih ingat atau sekarang sudah membaca modul? Coba kamu ucapkan isi dari Sumpah Pemuda. Coba Riswa. Banyak ya Pak. Ada 3 kan ya? Pemuda. Cara Ya. intinya apa? Tadi di video juga sudah disinggung. Pemuda Indonesia bersatu, Ya, berbahasa satu, berbangsa satu, terus kemudian bertumpah darah satu seperti itu Pak. Ya. Saya biasanya ketukernya sama proklamasi Pak. oh Suka seperti bingung, itu Pak. ya. Tertukar-tukar ya. Ini makanya perlu bagi kita untuk literasi selalu membaca agar kita tidak tertukar. Baik, jadi ya itu tadi kita harus bersatu karena kita itu tanah air yang sama, berbangsa yang sama dan bahasa yang sama. Inilah yang kemudian menjadi terdapat nilai-nilai yang dapat kita gunakan untuk membangun bangsa Indonesia. Jadi kalau kita melihat sejarah, bangsa Indonesia itu selalu terpecah. Terpecahnya bukan hanya karena adanya perbedaan, tapi juga karena adanya politik divide et impera. Termasuk pada saat ini adanya berita-berita bohong. Nah, oleh karena itu sekarang Bapak bagi menjadi 2 kelompok ya anak-anak. Jadi kelompok pertama itu nanti ada Ardi, Guntur, Denny, Daniel, dan Riswa. Itu kelompok pertama ya. Kemudian untuk kelompok kedua itu ada Mustaqim, Sri, Fadli, dan Rima. Nah, tugas dari 2 kelompok ini yakni untuk melakukan mendiskusikan ya. Di sini ada 2 buah gambar anak-anak ya. Ini gambar apa anak-anak ada tahu? Yang pertama ini yang Bapak Pemuda, Pak. iya, ini pemuda ya. Kalau kita kaitkan adalah Kongres Pemuda tahun 1928 ya. Ini mereka yang merupakan pemuda-pemuda yang hebat, yang menginspirasi. Nah, yang kedua ini adalah gambaran pemuda atau pelajar Indonesia saat ini. Nah, dari 2 gambar ini, tadi juga ada hoax ya. Kemudian coba kalian diskusikan dari 2 kelompok tersebut. Diskusinya tentang apa? Ini membuat suatu tulisan yang bertajuk, yang berjudul Pemudaku Dulu, Kini, dan Esok. Ya, ini silahkan didiskusikan dulu melalui grup WA-nya masing-masing. Ya, kemudian hasil diskusi itu silahkan ditulis. Ya, ditulis. Oke, silakan Bapak berikan waktu 5 menit untuk mendiskusikan. Ya, nanti hasil diskusi dipresentasikan. Silakan anak-anak. Nanti kalau belum paham sambil bertanya ya. Oke.
Baik. Nah, baik. Sambil diskusi, jadi kalian bisa untuk mencari bahan referensi dari e-book atau buku atau internet yang sudah Bapak bagikan. Ya. Jadi tugasnya adalah dari 2 gambar ini membuat suatu tulisan tentang pemudaku dulu, kini, dan esok. Ya. Oke. Sudah anak-anak? Diskusinya? Sudah, Pak. Oke, bagus ya. Jadi Bapak rasa semua pasti paham karena sudah melakukan diskusi. Nah, sekarang dari kelompok 1 ya, kelompok 1 tadi terdiri dari Ardi, Guntur, Denny, Daniel, dan Rizwa. Jadi dari gambar ini, 2 gambar ini dan dikaitkan dengan hoax, kira-kira apa hasil diskusi kalian kalau kita ambil judul pemudaku dulu, kini, dan esok? Silahkan di antara Ardi, Guntur, Denny, Daniel, dan Rizwa. Silakan untuk Boleh, Pak. Ya, silakan. Iya, pemuda zaman dulu itu hebat-hebat, Pak. Sudah bisa memikirkan negara, berjuang untuk kemerdekaan. Tapi kita kalau sekarang ini, yang pemuda sekarang itu, ini kan sudah menikmati kemerdekaan, Pak. Hanya tinggal mengisi kemerdekaan dengan cara berprestasi sebanyak-banyaknya, menaati peraturan-peraturan yang ada. Intinya berkarya juga bisa, Pak. Berkarya untuk bisa menghiasi, mengharumkan nama bangsa. Seperti itu. Bagus, Ardi ya. Jadi pemuda Indonesia harus bisa mencontoh pemuda masa lalu untuk berkarya. Apalagi saat ini zaman yang lebih modern seperti itu ya, Ardi ya. Itu pemaparan yang bagus. Jadi kalau kita kaitkan dengan berita hoax gimana, Ardi? Atau teman-teman dari kelompok 1. Ini kalau kita kaitkan dengan berita hoax dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda ini bagaimana? Seperti apa? Menurut pendapat kelompok 1. Izin, Pak. Ya, silakan, Guntur. Untuk mengenai berita hoax, Pak, untuk saat ini kita harus dapat memilah-milah mana berita yang baik, mana yang berita yang buruk, mana yang berita yang benar, mana berita yang salah, ada Pak. fotonya. Foto kamu selfie pakai peta yang kemarin sudah kau buat. Itu, Pak, ya? Kalau saya, Pak. Ya, bagus. Terima kasih. Jadi kalau kita kaitkan harus bisa memilih sehingga rasa persatuan kita itu tetap terjaga sebagaimana halnya dahulu seperti itu ya, Guntur ya. Baik, kemudian untuk kelompok 2, Mustaqim, Sri, Fadli, dan Rima. Silakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Ya, siapa ini kira-kira yang mau menyampaikan? Sri atau Mustaqim? Atau Fadli atau Rima? Mungkin Saya kan nggak belajar, Pak, semalam. Wah, ini tadi kan aja, harusnya Pak. tetap memperhatikan. Ini kalau seperti ini terus ya, nah prestasimu bisa turun, Rima ya. Ini sangat disayangkan, apalagi ini sudah kelas 11, nanti kamu kelas 12 sudah masuk jalur SNPTN, maka perlu untuk digiatkan belajarmu ya, Rima. Seperti ini terus, nanti kamu prestasinya turun. Baik, Mustaqim coba, Mustaqim disampaikan hasil diskusinya. kalau menurut saya, Pak, peran pemuda ini apa ya, sebagai dari dulu sampai sekarang ini sebagai ini ya, agen perubahan. Jadi pemuda itu harus bisa menjadi perubahan, bisa mengubah bangsa ini dari yang dulunya mungkin berperang atau berperan dalam kemerdekaan, baik itu langsung maupun tidak langsung. Sekarang ini peran pemuda sebagai social agent of change itu harus lebih dimantapkan lagi, ya. Terutama dalam hal teknologi, pengembangan
bangsa Indonesia sendiri. Itu menurut saya. Mungkin Sri bisa menambahkan atau teman yang lain. Menurut saya. Ada lagi teman dari kelompok dua yang menambahkan? Teman yang lain. Menurut saya. Atau cukup? Ini cukup ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan Sumpah Pemuda, betul apa yang dikatakan oleh Gus Hakim, pemuda Indonesia itu menjadi suatu agen perubahan. Terlebih pada era saat ini, saat adanya berita-berita hoax, pemuda harus bisa tampil terdepan untuk menangkal berita tersebut, sehingga rasa persatuan kita tetap terjaga. Oke, terima kasih untuk anak-anakku yang sudah berdiskusi, sudah menyampaikan pendapatnya, baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Baik, dari diskusi kali ini, tentunya kita dapat menyimpulkan ya, Nah, untuk penyimpulan dari diskusi kita kali ini, Bapak minta kepada tadi siapa yang belum ya? Yang belum ini coba Riswa, tolong disimpulkan hasil diskusi atau hasil pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kalau menurut saya ya Pak, kita sebagai generasi muda, saya sama teman-teman ini bisa istilahnya meneladani tokoh-tokoh Sumpah Pemuda, karena di masa Sumpah Pemuda saja dengan segala keterbatasan mereka bisa berperan untuk negara, apalagi kita yang sekarang serba canggih, serba semuanya ada, kenapa kita nggak bisa memberikan kontribusi buat negara, seperti itu Pak. Ya, terima kasih, betul sekali ya. Jadi era hari ini harus kita isi dengan prestasi, jangan sampai kalah atau malah mundur dibanding dengan era yang lalu. Dari hal ini tentunya kita dapat mengambil nilai pembelajaran tentang kerja keras, tentang semangat patriotisme, ya, rela berkorban, persatuan dan kesatuan. Nah, itu pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk mengevaluasi hasil belajar kalian, Bapak sudah share di chat, di forum chat, itu ada link di Google Form. Nanti silahkan dikerjakan sebagai bahan evaluasi kalian mengenai Sumpah Pemuda beserta nilai-nilai apa yang dapat kita kembangkan pada kehidupan hari ini. Terutama dalam menyikapi berita-berita bohong atau hoax. Tentunya persatuan dan persatuan itu akan tetap harus kita jaga. Terima kasih untuk anak-anakku yang telah aktif pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dan cita-cita kalian bisa tercapai. Untuk Rima, belajarnya lebih giat ya. Nanti persiapan untuk SNPTN ya. Karena nanti mungkin Rima juga pengen jadi guru sejarah ya. Kayak Sri tadi kan pengen jadi guru sejarah. Mungkin Baik, nanti kalau Pak. pengennya nanti ngambil SNPTN ya, di salah satu kampus ya. Maka harus belajar dengan giat. Oke. Terima kasih untuk anak-anakku. Sebelum kita tutup, Mustaqim tolong kita dipimpin teman-temannya untuk berdoa kembali. Silakan Mustaqim. Mustaqim ada? Oke. Oh, kalau nggak ada, Guntur. Silakan Guntur. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Guntur. Nah, semoga yang kita doakan juga tercapai. Mohon maaf atas penyampaian Bapak. Semoga di lain waktu atau pertemuan selanjutnya kita masih diberikan kesehatan sehingga tetap bisa untuk melakukan pembelajaran. Pembelajaran sejarah Indonesia. Karena apa? Sejarah adalah guru bagi manusia. Historia vitae magistra. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mengenai praktek peer teaching yang saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.